Oke ya, sekarang kita mau membuat part ya, membuat part menggunakan SolidWorks ya. Kan SolidWorks caranya nanti ya, kita klik di sini ya, New, kemudian pilih part ya. Setelah itu kita klik OK gitu ya. Kemudian kita lihat dulu soalnya di sini ya. Kita tentukan pandangan depannya ya dari sini ya, pandangan sampingan dari sini, kemudian dari pandangan atas dari arah ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, ukurannya ya A6 B4,5 ya, ini ya, B4,5 ya, jadi B nya ini ya, B nya 4,5. Kemudian ketebalannya ya 0,5, materialnya 2014 alloy, unitnya IPS ya. Nah, kita lihat di sini ya, unitnya IPS ya, unitnya di sini masih mmgs ya. Jadi ini kita ganti dulu menjadi IPS ya, inch pound second. Kemudian untuk lebih mudah ya menggambar ya, kita tentukan dulu ya, misalkan saya bikin dari arah atas ya. Nah, jadi nanti kita bikin fitur yang bawah ini dulu ya. Caranya ya, kita klik top plane, kemudian sketch ya, kemudian saya bikin rectangle ya, menggunakan center rectangle. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya kasih ukuran dulu, misalkan ini yang horizontal adalah 6 ya, yang vertikal itu 4,5 ya. Kemudian ini saya bikin dulu ya lubangnya di sini ya, menggunakan circle ya. Saya taruh di sini katakanlah ya, sembarang aja. Nah, ini. Nah, kemudian saya kasih ukuran diameternya 0,8 ya, ini ya. Ya, 0,8. Nah, ini juga ya, ganti menjadi 0,8. Kemudian jaraknya di sini ya, kita lihat jaraknya ya, di sini 1 ya, mungkin ini 1 juga ya. Jadi nanti kita gunakan dari arah sini ke lingkaran ini adalah 1 ya. Nah, ini 1. Nah, kemudian dari garis ini ke lingkaran ini ya, itu juga 1 ya. Kemudian dari sini ya, kita kasih ukuran semuanya. Nah, ini juga 1. Nah, dari sini ke lingkaran ya, ini juga 1 ya. Oke, kemudian profil yang sebelah kiri ya, jadi ini ya, profilnya seperti ini. Jadi mungkin buatnya boleh nanti ya menggunakan slot ini ya, nggak masalah ya, kita gunakan slot. Misalkan gini ya, misalkan dari sini, gini ya, seperti ini ya, boleh. Kemudian saya kasih ukuran ya, saya kasih ukuran ya, dari garis ini ya ke titik ini ya, titik ini adalah 1 juga ya, ini 1 ya. Kemudian lebarnya ini ya, ini 0,8 juga ya, dari sini ke ini ya, itu adalah 0,8 ya. Oke, seperti ini. Jaraknya nanti dari pinggir ya ke pusat itu 1 ya, ke lingkaran ini ya. Nah, ini adalah oke, ini sudah pas ya, jadi nggak perlu lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, saya buat lagi sebelahnya ya, misalkan dari sini ya. Nah, oke, ini kemudian saya kasih ukuran ya, dari pinggir sini ke
ini ya, ini harusnya juga 1 ya. Nah, gini. Kemudian dari sini ke titik ini ya, itu adalah 1 juga. Ya, kemudian ukuran ini ya, itu adalah 0,8 ya, 0,8. Oke, ini ya kira-kira bentuknya. Kemudian ini boleh di trim dulu ya, kita trim menggunakan trim entities ya. Jadi kita potong dulu profil yang tidak digunakan ya, kita trim ya. Berarti ini kita hapus saja ya. Ini saya hapus ya, ini saya perbesar ini. Nah seperti ini ya, dihapus. Kemudian ini juga ya, oke saja. Nah, oke seperti ini. Nah, kalau sudah kita centang trimnya ya. Nah, setelah itu kalau sudah sesuai, kita klik feature, kemudian extrude boss ya. Nah, ini tebalnya adalah 0,5 ya, ini diganti menjadi 0,5 ya. Kita enter. Kemudian kita klik OK ini ya, kita centang hijau ini. Nah, kemudian kita bikin profil di atas ini ya. Nah, caranya nanti kita klik bidang ini ya, kemudian kita sketch ya, kemudian kita tekan Ctrl 8. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya, ini ukurannya adalah Anda lihat ya, ini ya ada tulisan kotak ini ya, kotak 3.00. Berarti ini bentuknya adalah kotak. Ya, jadi caranya ya boleh menggunakan center rectangle ya, kemudian klik di sini, ya, klik, kemudian nanti boleh arahnya gini ya, arahnya gini, ya. Nanti boleh kita putar, ya. Oke ya, saya ulang ya. Tadi membuatnya kita coba center rectangle ya. Kalau nggak bisa nanti kita pakai cari cara lain-lain kan. Misalkan ini tidak bisa miring, jadi kita ganti ya, bukan center rectangle. Kita klik 3 point center rectangle ya, 3 point center rectangle ini ya. Kita klik ikonnya ya, kemudian kita klik sini, kita tarik miring ke sini, ya. Kemudian kita tarik ke sana ya. Nah, seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih ya, kita kasih ukuran dulu ya. Smart dimension ini ya. Ini ukurannya adalah 3 ya. 3 kita ganti. Kemudian yang ini juga 3 ya. Nah, ini juga 3. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian ini harusnya lurus ya, lurus ya, atau benar-benar vertikal. Ini juga horizontal ya. Jadi ada 2 titik ini, titik ini dan titik ini kita bikin vertikal ya. Jadi caranya ya, kita nolakkan ya, tidak ada perintah, kita tekan shift, kemudian titik ini, ujung-ujung ini ya, ujung ini dan ujung ini ya, kita bikin vertikal gitu ya. Nah, ini ya. Oke, ini sudah vertikal ya. Ini kita coba lagi ya, titik ini ya. Caranya tekan shift lagi, titik ini ya, kemudian titik ini, apakah bisa gitu ya. Klik ini, nah, shiftnya masih ditahan ya tadi ya. Kemudian kita klik horizontal gini ya. Nah, misalkan nanti muncul warna kuning gini, berarti ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi add relation ya untuk yang terakhir ya. Jadi ini kita undo saja ya. Nah, gini, berarti ini sudah
vertikal ya. Kemudian kita escape ya, tadi tidak jadi. Nah, kemudian setelah itu kita klik feature ya, extrude boss. Nah ini ya, kita extrude boss, kita putar gini. Tingginya ini adalah 2 ya, berarti nanti tingginya ini kita ganti menjadi 2 ya, enter, dan kita centang. Oke, ini ya profilnya sudah jadi. Setelah itu kita bikin ini ya, potongan di sini ya. Kita klik bidang ini, kemudian sketch ya. Setelah itu Ctrl 8. Nah, seperti ini. Nah, kita bikin bentuk V ini ya. Caranya menggunakan garis saja ya. Dari sini misalkan ya, sembarang. Setelah itu ke sini ya. Sana itu ya. Nah, gini. Nah, ke sana. Kemudian balik lagi ke sini ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita kasih ukuran ya. Misalkan menggunakan smart dimension ya. Ini tidak ada di sini ya. Berarti ini kita gunakan yang lain ya. Dari garis ini ke titik ini itu adalah 0,25 ya. Kemudian dari sini ke titik ini juga sama ya, 0,25 ya. Kemudian ini ya, dari garis ini ke garis ini ya, itu adalah 0,625 ya. Itu kemudian sudutnya ini ya, itu adalah 90 ya, dari ini ke garis yang miring ini ya, itu adalah 90 ya. Nah, misalkan ini konflik, berarti tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian kita cancel aja ya. Kemudian ini kita tengahkan ya, ini kita tengahkan ya, kita tengahkan. Ini jadi garis ini, titik ini ya, titik tengah ini dan titik tengah garis ini itu harus satu garis vertikal ya. Jadi caranya nanti kita tekan shift, kita klik titik tengah ini ya, kemudian kita klik lagi titik tengah ini. Nah, kemudian vertikal itu ya. Nah, gini. Setelah itu kita centang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ukur lagi sudutnya ya. Apakah masih 90? Ya, kita klik. Oh, ini masih 90 ya. Nah, ini 90 berarti ini tidak perlu. Kemudian ini kita kasih ukuran ini adalah 0,25 ya. Nah, ini 0,25, kita klik saja. Nah, kita klik ini, itu adalah 0,25 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita centang dulu ya. Oke, kemudian di sini ya, ini kok tidak bisa sejajar gitu ya. Jadi ini kita bisa sejajarkan supaya dia benar-benar dalam satu garis horizontal ya. Caranya nanti ya, tekan shift, titik ini ya, dan titik ini kita klik ya. Oh sorry, ini masih sama dimension ya, ini kita nolkan ya, kita shift ya, kemudian kita klik titik ini ya, titik ini dan titik ini ya. Ya, kemudian kita klik horizontal. Nah, seperti ini. Setelah itu kita centang. Oke. Nah, ini sudah selesai ya untuk sketchnya. Setelah itu kita klik feature, kemudian extrude cut gitu ya, extrude cut. Nah, nanti ini harusnya tembus ke sana ya. Jadi ini pilihannya bukan plane ya, tapi through all. Ini ya. Setelah itu kita centang. Oke ya, ini sudah jadi ya profilnya. Kemudian kita cek ya volumenya ini ya. Untuk volumenya boleh kita ganti dulu materialnya ya. Jadi klik kanan di material 2014 alloy ya. Cara nggak ada berarti edit material ya. Ini termasuk dalam kelompok aluminium ya. Kita cari aluminium 2014 alloy ya, kita klik. Setelah itu kita apply dan close
Nah, setelah itu kita evaluate ya untuk mengetahui volumenya ya. Kemudian mesh properties, nah, kita lihat volumenya ini ya, 25,12 ya, di soal juga sama ya, 25,12. Oke, berarti ini sudah sesuai dengan yang diinginkan.